Kalau ngomongin trading, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pasti soal strategi jitu, analisis teknikal yang rumit, atau indikator canggih kan? Tapi tahu nggak, ada satu hal yang perannya jauh lebih besar, yaitu permainan di dalam kepala kita sendiri. Yap, psikologi. 35%. Menurut sumber kami, sebesar itulah kontribusi psikologi buat kesuksesan trading Anda. Gede banget kan? Ini adalah medan perang yang sesungguhnya, tapi sering banget kita lupain. Oke, sekarang pertanyaannya buat Anda. Kira-kira jebakan mental apa sih yang selama ini bikin Anda boncos? Yuk kita bedah bareng-bareng 7 dosa pematikan yang sering banget ngejebak para trader. Siap-siap ngaca ya. Kita mulai dari kelompok yang pertama ya. Ini adalah dosa-dosa yang lahir dari keinginan yang terlalu menggebu-gebu dan pengen serba instan. Dosa nomor 1, nafsu. Pernah nggak sih Anda ngerasa jatuh cinta sama satu saham? Mungkin karena saham itu pernah bikin Anda cuan gede di masa lalu. Nah, disitulah masalahnya. Anda jadi bias. Udah jelas-jelas trennya turun, data udah nggak bagus, tapi Anda tetap aja cari-cari alasan buat nge-hold saham itu. Nah, ini dia bedanya. Jelas banget kan? Trader yang emosional itu trading pakai harapan. Semoga naik lagi deh kayak dulu. Tapi trader yang disiplin, dia trading pakai mata. Berdasarkan apa yang dia lihat sekarang, di market, bukan kenangan manis masa lalu. Selanjutnya, kerakusan atau gluttony. Ini penyakit pas market lagi ijo-ijonya. Rasanya semua saham kok kayaknya bakal terbang ya. Akhirnya beli ini, beli itu, tahu-tahu isi porto Anda ada 30 saham. Sumber kami punya istilah lucu buat ini. Portofolio Alfamart. Semua ada. Tapi ya gitu, ngurusnya pusing, untungnya juga jadi nggak maksimal. Dosa ketiga di kelompok ini, ketamakan, greed. Ini adalah hasrat buat kaya mendadak. Bahayanya, ini yang bikin orang jadi gelap mata. Nekat pakai margin gede-gedean, pakai utang, pokoknya all in. Mikirnya cuan bakal berlipat-lipat, tapi lupa kalau risikonya juga segede gaban. Bisa ludes semua dalam sekejap. Quote ini dalam banget sih. Bayangin, Mike Tyson aja bisa bangkrut. Artinya apa? Bukan soal seberapa banyak duit yang bisa Anda kumpulin, tapi seberapa siap mental Anda buat ngelola duit itu. Percuma jadi sultan dadakan kalau mentalnya masih kere. Oke, kita masuk ke kelompok kedua. Kalau tadi soal keinginan, sekarang kita ngomongin soal reaksi. Apa yang kita lakukan, atau malah nggak kita lakukan pas market lagi bergejolak. Jujur deh, pernah nggak abis kena cut loss rasanya gondok banget, panas, pengen langsung balas dendam ke market. Nah, itulah dosa amarah, wrath, atau yang lebih dikenal dengan revenge trading. Ini super bahaya, karena keputusan Anda jadi murni didasari emosi, bukan lagi analisis. Udah pasti resep jitu buat boncos lebih dalam. Salah satu bentuk revenge trading yang paling populer itu jebakan martingale. Logikanya gini, Anda rugi 1 juta, ya udah, trading berikutnya pasang 2 juta. Rugi lagi, pasang 4 juta. Kelihatannya keren kan? Cuma butuh 1 kali menang buat nutupin semua kerugian. Masalahnya, kalau modal Anda habis duluan sebelum menang, ya udah, wassalam, bangkrut total. Dosa berikutnya, ini penyakit umum banget nih. Malas, sloth. Ini adalah saat Anda cuma ikut-ikutan aja. Dengar info dari grup sebelah, lihat rekomendasi influencer, langsung ajar. Malas buat ngerjain PR sendiri, malas buat analisis. Giliran rugi, wah paling gampang nyalain orang yang ngasih info. Padahal kan duit-duit kita sendiri, ya tanggung jawab kita sendiri. Nah, kita sampai di kelompok terakhir. Dan ini mungkin yang paling susah dilawan. Kenapa? Karena musuhnya adalah ego kita sendiri. Iri hati, envy. Apalagi di zaman sekarang, buka media sosial, lihat orang pamer porto ijo semua, langsung deh hati jadi panas. Kok dia bisa cuan segitu, gue kok gini-gini aja? Dari situlah lahir yang namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan pesta. Akhirnya, Anda panik beli saham yang lagi heboh, dan seringnya malah nyangkut di pucuk. Jadi, kenapa sih ngebanding-bandingin itu sia-sia? Ya karena ini. Setiap orang itu punya tujuan, modal, dan profil resiko yang beda-beda. Strategi seorang pensiunan yang butuh pemasukan stabil pasti beda dong sama mahasiswa yang cari pertumbuhan modal. Ibaratnya nggak bisa bandingin apel sama jeruk. Jadi fokus aja sama kebun Anda sendiri. Dan inilah dosa pamungkas. Mungkin yang paling mematikan. Sombong, pride. Ini biasanya muncul setelah kita ngerasain yang namanya beginner's luck. Baru mulai trading, kok cuan terus? Wah, langsung deh ngerasa jadi dewa trading, merasa punya tangan midas, dan mulai berpikir, gue bisa ngendalin market. Lihat deh, beda cara mikirnya. Langit dan bumi. Pemula yang sombong mikir, wah, gue emang jago.
Profesional yang sadar diri bilang, wah, gue lagi hoki, market lagi bagus. Si pemula ngerasa bisa ngatur market. Si pro tahu, satu-satunya yang bisa diatur ya cuma risikonya sendiri. Beda kelas. Dan ini kalimat pengingat yang kayak tamparan buat kita semua. Pasar selalu benar, bukan Anda. Pada akhirnya, pasar nggak peduli sama analisis kita, ego kita, atau harapan kita. Dia akan bergerak sesuka hatinya. Tugas kita itu bukan ngelawan, tapi ngikutin arusnya. Jadi, setelah kita bahas semua dosa tadi, intinya apa? Jelas banget kan? Perang sesungguhnya dalam trading itu bukan ngelawan market, tapi ngelawan diri kita sendiri. Kemenangan sejati itu ada di dalam. Oke, jadi apa nih yang bisa kita bawa pulang? Ada 3 hal. Pertama, anggap rugi itu sebagai ongkos bisnis, jangan baper. Kedua, fokus sama rencana Anda, nggak usah lirik-lirik rumput tetangga. Dan yang ketiga, dan ini yang terpenting, aset terbesar Anda itu bukan modal, tapi disiplin dan mental baja. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama refleksi. Pasar itu ibarat cermin raksasa yang nunjukin semua kelemahan kita. Nah, dari 7 dosa yang udah kita bahas, jujur deh sama diri sendiri, dosa mana yang paling gue banget? Mengenalinya adalah langkah pertama untuk menaklukkannya.